Mencintai Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, man kana Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqadhafa finnar. Tiga hal yang jika terdapat pada diri seorang, maka dengannya dia akan merasakan manisnya iman, yaitu barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya, daripada selain keduanya, mencintai seseorang yang tidak dicintainya kecuali karena Allah, dan benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari itu, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Ali Imran 31. Dalam ayat lain disebutkan, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Ini merupakan hadis agung yang termasuk salah satu dasar iman. Para ulama rahimahullah berkata, makna manisnya iman itu adalah menikmati ketaatan dan tabah terhadap penderitaan dalam kerangka ridha Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, serta menampakkannya dalam kehidupan dunia. Kecintaan seseorang hamba terhadap Rabbnya adalah dengan menaatinya dan meninggalkan kedurhakaan terhadapnya. Demikian juga mencintai Rasulullah. Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah berkata, makna hadis ini adalah bahwa rasa iman terlahir dari kerelaan bahwa Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Demikian itu berarti kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, serta mencintai sesama manusia karena Allah dan Rasulnya. Benci kembali kepada kekufuran bukan kecintaan yang sebenarnya, kecuali pada orang yang kuat keimanan dan diyakininya, jiwanya tentram dan dadanya lapang, serta keimanan yang membaur dengan darah dan dagingnya. Orang seperti itu yang bisa merasakan manisnya iman. Jika seseorang mau mengamati, tentu akan didapatkan bahwa semua yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah yang Maha Pemberi Nikmat, yang telah menganugerahkan itu semua kepadanya. Dialah yang telah menghadirkan dirinya yang sebelumnya tidak ada, lalu menjadikan pendengaran, penglihatan, kekuatan, pengetahuan, harta, kekayaan, kewibawaan, dan sebagainya. Dialah Rabb yang Maha Pengasih, Ilah yang Maha Mulia, dan Pemberi rezeki yang Maha Bijaksana. Semua itu sesungguhnya menuntutnya untuk mencintai Allah dengan sepenuhnya dan setulus-tulusnya, sampai mencintai pula apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Allah telah berfirman, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa
yang aku ajarkan. Jika kecintaan telah bersemayam di lubuk hati, maka semua anggota akan mengikutinya. Mencintai Allah ada dua macam, wajib dan sunat. Wajib adalah kecintaan yang dapat mendorong untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi kemaksiatan terhadapnya, serta rela dengan ketetapannya. Barang siapa terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan karena melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan suatu kewajiban, maka itu kekurangannya dalam mencintai Allah, sebab ia telah mendahulukan hawa nafsunya. Kekurangan ini ada kalanya terjadi karena harus melakukan hal yang mubah, sehingga menimbulkan kelengahan yang mengarah kepada kemaksiatan. Ada kalanya juga karena kelengahan yang berkesinambungan sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jenis yang kedua ini sering menimbulkan penyesalan yang disebutkan dalam hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang penzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Yang kedua, sunnah. Sunnah yaitu kontinuitas dalam amalan-amalan sunnah dan menjauhi perkara-perkara syubhat yang amat jarang dijumpai. Banyak asar yang menunjukkan bahwa mencintai Allah cukup dengan menggapai keselamatan. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ma tasa'ah ya Rasulullah?" Qala, "Ma adatta laha?" Qala, "Ma min kathirin salah wala saum wala sadaqah walakin uhibbullah wa rasulah." Qala, "Innaka ma'a man ahbabta." Kapan terjadinya kiamat, wahai Rasulullah? Beliau balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk itu?" Ia menjawab, "Aku tidak mempersiapkan untuk itu dan banyak itu dari banyaknya salat, tidak pula puasa, tidak pula sedekah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Beliau menjawab, "Engkau akan bersama yang engkau cintai." Di antara bukti-bukti mencintai Allah adalah mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun yang dinyatakan oleh sebahagian orang fasik yang mengaku mencintai Allah namun disertai dengan perbuatan dosa, maka itu adalah dusta dan bohong belaka. Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi." Ali Imran 31. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Engkau durhaka terhadap Allah namun mengaku mencintainya. Ini mustahil, karena dalam timbangan harus seimbang. Seandainya kecintaanmu itu benar, tentu engkau akan menaatinya. Karena mencintai itu akan taat kepada yang dicintai." Abu Ya'qub An-Nahrajuri berkata, "Setiap yang mengaku mencintai Allah namun tidak memenuhi perintahnya, maka pengakuannya itu batil. Dan setiap pecinta yang tidak takut kepada Allah, maka ia seorang yang terpedaya." Yahya bin Mu'adz berkata, "Tidaklah jujur orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak menjaga batasan-batasannya." Ruwaim pernah ditanya tentang kecintaan, ia menjawab, "Lurus dalam semua kondisi."